Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiar Tweka dan teman saya Aulia Rahmana Nasution dan Siti Nurhayati. Di sini kami dari kelompok 19 akan membahas hasil pekerjaan kami. Yang pertama yaitu peraturan dan regulasi bidang IT. Definisi peraturan dan regulasi. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima. Sedangkan regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, regulasi sosial misalnya norma dan regulasi dan pasar. Yang pertama, cyber law merupakan sebuah istilah yang berhubungan dengan masalah hukum terkait penggunaan aspek komunikatif, transaksional, distributif, dan teknologi serta perangkat informasi yang terhubung ke dalam. Yang kedua, komputer crime Malaysia. Malaysia telah mengesahkan dan mengimplementasi beberapa undang-undangan yang mengatur berbagai aspek dan undang-undang kejahatan komputer, undang-undang tanda tangan digital, undang-undang komunikasi dan media, juga perlindungan hak cipta dalam internet melalui amandemen undang-undang hak ciptanya, mengakses material komputer tanpa izin. Yang ketiga yaitu Council of Europe Convention on Cybercrime. Council of Europe Convention on Cybercrime atau Dewan Eropa Konvensi Cybercrime yang berlaku mulai pada bulan Juli adalah dewan yang membuat perjanjian internasional untuk mengatasi kejahatan komputer dan kejahatan internet yang dapat menyalahi hukum nasional, meningkatkan teknik investigasi dan meningkatkan kerjasama internasional. Jadi, perbedaan dari ketiga di atas yaitu cyber law merupakan peraturan yang dibuat oleh suatu negara tertentu dan peraturan yang dibuat hanya berlaku pada masyarakat negara tersebut. Jadi, setiap negara mempunyai aturan tersendiri. Computer crime law merupakan undang-undang penyalahpenggunaan information teknologi di Malaysia. Council of Europe Convention of Cybercrime merupakan organisasi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia internasional. Organisasi ini dapat memantau semua pelanggaran yang ada di dunia. Kesimpulannya yaitu cyber law laku hanya di negara masing-masing yang memiliki cyber. Computer crime law hanya berlaku pada pelaku kejahatan cybercrime yang berada di negara Malaysia. Dan Council of Europe Convention of Cybercrime berlaku kepada pelaku kejahatan cybercrime yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya, slide selanjutnya. Ini udah slide selanjutnya. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 90 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Ketentuan Umum Lingkup Hak Cipta, Perlindungan Hak dan Pembatasan Hak Cipta. Ketentuan Umum Pasal 1 dalam undang ini yang dimaksud dengan 1. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, cipta adalah orang atau beberapa orang secara bersama-sama atau atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecakapan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas pada bersifat pribadi. Yang kedua, lingkup hak cipta.
Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Timbul secara otomatis setelah suatu cipta dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua, pencipta dan atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi atau program komputer memiliki hak memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Susti Nurhayati. Selanjutnya, lisensi atau perlindungan hak cipta. Pasal 45, 1. Pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. 2. Kecuali diperjanjikan lain. Lingkup lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pembatasan hak cipta. Pasal 29 ayat 1 hak cipta atas ciptaan. 2. Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. 6. Prosedur pendaftaran haki. Untuk melakukan pendaftaran haki meliputi 3 tahap terlebih dahulu, yaitu 1. Pendaftaran desain industri, 2. Pendaftaran hak cipta, 3. Pendaftaran merek atau brand. 7. Undang-Undang Nomor 36 tentang Telekomunikasi, Asas dan Tujuan Telekomunikasi, Penyelenggaraan Telekomunikasi, Penyidikan, Saksi Administrasi, dan Ketentuan Pidana. Bab 1. Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 2. Alat telekomunikasi adalah alat perlengkap yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 3. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. Bab 2. Asas dan Tujuan. Pasal 2. Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Pasal 3. Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Penyelenggaraan telekomunikasi. 1. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf A dan B dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 2. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf C. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintahan, penyidik, saksi, administrasi, dan ketentuan pidana. Pasal 45. Barang siapa melanggar ketentuan pasal 16 ayat 1, pasal 18 ayat 2, pasal 19, pasal 21, pasal 25 ayat 2, pasal 26 ayat 1, pasal 29 ayat 1, pasal 29 ayat 2, pasal 33 ayat 1, pasal 33 ayat 2, pasal 34 ayat 1, atau pasal 34 ayat 2 dikenakan sanksi administrasi. Untuk selanjutnya diteruskan oleh rekan saya, Aulia. Ketentuan pidana. 1. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 600 juta rupiah. 2. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. 3. Penyelenggaraan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
4. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE dan peraturan lain yang terkait. Peraturan Bank Indonesia tentang Internet Banking. 1. Informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik. 2. Transaksi elektronik dan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer. 3. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, dan menganalisa atau menyebarkan informasi. 4. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. 5. Jaringan sistem elektronik adalah terhubung dua sistem elektronik atau lebih. 9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. 1. Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang. 2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat. 3. Pejabat yang berwajib adalah pejabat yang jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. 4. Jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang. 5. Manajemen kepegawaian negeri sipil adalah keseluruhan upaya meningkatkan efisiensi jabatan efisiensi. 6. Jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintahan. 10. Persyaratan SMM ISO 9001 2008 tentang pengelolaan sumber daya. Klausul 6. Pengelolaan sumber daya. Klausul ini menyatakan bahwa organisasi harus menetapkan dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen, mutu, dan terus-menerus memperbaiki keefektifan dan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara memenuhi persyaratan pelanggan. Dari isi klausul ini dapat dipahami bahwa penyediaan sumber daya pada dasarnya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami mohon dimaafkan.